Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Romo Waris. Hari ini 1 Oktober 2020. Saya ingin mengajak selama bulan Oktober ini, bulan Rosario ini, untuk berjalan bersama Bunda Maria. Maksudnya apa berjalan bersama Bunda Maria? Begini saudari dan saudara yang terkasih, kalau selama bulan September kemarin, bersama dengan bulan Kitab Suci Nasional, saya mengajak Anda merenungkan bacaan harian Kitab Suci secara singkat. Nah, selama bulan Oktober, bulan Rosario, saya ingin mengajak Anda semua berjalan dalam iman bersama Bunda Maria, berjalan dari Nazaret sampai ke Golgota. Maria berjalan bersama Tuhan dalam iman, dalam kemanusiaannya. Lalu kita juga berjalan dalam iman. Maria menjadi teman perjalanan kita, berjalan menuju Tuhan. Maka ketika saya mengajak Anda semua, mari berjalan bersama Maria, ada 3 hal yang harus selalu kita ingat. Yaitu pertama, perjalanan iman Maria. Dari dia menerima kabar dari malaikat Gabriel, tugas perutusan, sampai mendampingi Yesus hingga akhirnya Yesus wafat. Yang kedua yang harus kita ingat adalah perjalanan iman kita sendiri, bahwa kita juga berjalan menuju Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Lalu yang ketiga yang akan menjadi contoh kita lebih mudah adalah kemanusiaan Maria, bahwa Maria itu manusia seperti kita, yang memiliki segala keterbatasan sebagai seorang manusia. Bagaimana dia berjuang, bagaimana dia mengimani setiap hal yang terjadi, sehingga memampukan dia sampai akhir. Nah, saudari dan saudara terkasih, hari ini hari pertama, maka saya tidak akan mengajak berjalan terlalu jauh. Baik kalau kita hari pertama ini mencoba mengenal Maria sebelum menerima kabar dari malaikat Gabriel. Siapa itu Maria? Sumber yang kita pakai adalah Kitab Suci. Jadi saya tidak akan kemana-mana. Saya tidak akan pakai sumber misalnya vision. Jadi penampakan-penampakan yang dialami oleh orang-orang kudus atau siapapun yang bercerita tentang Bunda Maria. Tidak. Patokan utama yang saya pakai itu dari Kitab Suci. Maka kita mencoba melihat
sedikit demi sedikit apa yang tergambar di sana untuk bisa melihat seperti apa sejatinya perjalanan iman Bunda Maria. Baiklah, kita memulai dari awal. Injil Lukas yang memberi kita cerita ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Di sana tidak ada keterangan yang detail mengenai Bunda Maria. Hanya dikatakan begini. Di Injil Lukas bab 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dua ayat yang baru saya baca ini sepertinya tidak memberi kesan apa-apa. Malaikat datang ke sebuah tempat yang bernama Nazaret di daerah Galilea, kepada perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sepertinya data-data ini tidak penting. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam, meskipun singkat, data ini luar biasa. Mari kita lihat satu persatu. Nazaret. Di sini dikatakan berada di wilayah Galilea. Orang Yahudi yang berasal dari Galilea pada waktu itu, pada zaman itu, boleh dikatakan orang Yahudi kelas 2. Bukan orang Yahudi yang elit seperti orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Nazaret juga digambarkan seperti desa yang tidak terkenal. Berbeda dengan kota Yerusalem atau misalnya Bethlehem. Tidak, ini Nazaret. Daerah yang tidak terkenal sama sekali. Lalu seorang perawan di sana. Bukan siapa-siapa. Yang disebut memiliki garis keturunan besar adalah tunangannya, masih keluarga Daud. Saudari dan saudara terkasih, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel ini setelah sebelumnya malaikat Gabriel memberi kabar kepada siapa? Kepada Zakaria. Zakaria itu siapa? Seorang imam. Kedudukannya tinggi. Zakaria menerima kabar itu di mana? Di Bait Allah. Di pusat kegiatan keagamaan orang Yahudi. Ketika Zakaria sedang menjalankan tugas. Saudari dan saudara terkasih, bisa nggak melihat kontrasnya? Zakaria seorang imam menerima kabar ketika sedang melaksanakan tugasnya di Bait Allah, di pusat keagamaan orang Yahudi. Ketika kita berbicara pusat keagamaan orang Yahudi, itu seperti berbicara pusat hidup orang Yahudi. Lalu Maria, dia berada di desa yang tidak terkenal sama sekali. Dan dia menerima kabar itu. Ini seperti kontras. Allah memilih seseorang yang begitu rendah, begitu kecil, tidak luar biasa, untuk menjadi ibu dari sang penebus. Nah, kalau kita melihat ke belakang, rupanya ini bukan pertama kali Tuhan berbuat seperti ini. Kita tentu sangat kenal dengan cerita akan Musa, kan? Nabi Musa dipilih Tuhan untuk apa? Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang dikatakan oleh Musa? Aku ini nggak pandai berbicara, bagaimana aku bisa memimpin mereka? Orang yang tidak cakap berbicara
dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Lalu Daud sendiri, ketika dia dipilih oleh Tuhan, dia masih sangat muda dibandingkan kakak-kakaknya yang sebenarnya jauh lebih pantas secara manusiawi. Tetapi inilah jalan Tuhan. Kerap kali dia memilih sesuatu yang di luar nalar kita, yang kecil dipilih. Maka Nazaret, sebuah desa yang tidak terkenal, tempat di mana orang-orang Yahudi kelas 2, dan memilih seorang perempuan yang juga tidak terkenal di sana. Inilah jalan yang dipakai oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, fakta menarik yang lain yang harus kita ungkap adalah bahwa Maria ini sudah bertunangan. Kata bertunangan yang dipakai dalam bahasa Inggris betrothed, bukan engaged. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak ada kerancuan. Kalau kita lihat ke dalam budaya Yahudi, seseorang perempuan bertunangan pertama kali itu ketika mereka sekitar usia 13 tahun, masih sangat muda. Yang kedua, proses pernikahan Yahudi itu ada 2 tahap. Yang pertama bertunangan ini tadi. Meskipun mereka bertunangan, sebetulnya sudah boleh disebut suami istri. Karena pada akhirnya mereka menjadi suami dan menjadi istri. Namun, pada tahap ini, si perempuan tinggal bersama keluarganya. Si laki-laki juga tinggal bersama keluarganya. Mereka masih terpisah. Nah, pada tahap kedua pernikahan, nanti si laki-laki mengambil perempuan itu untuk tinggal bersama. Menjadi suami istri tinggal dalam satu atap. Itu budaya mereka. Nah, yang ketiga yang harus kita pahami adalah dalam budaya Yahudi, ketika seseorang itu masih bertunangan pada pernikahan tahap pertama di mana perempuan tinggal bersama keluarga dan laki-laki juga masih tinggal bersama keluarganya, mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri. Maka tepat kalau dikatakan meskipun Maria sudah bertunangan, dia masih perawan karena statusnya masih tinggal bersama keluarganya dan belum melakukan hubungan suami istri. Saudari dan saudara terkasih, data menarik yang perlu kita ketahui lagi di sini adalah Maria bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Mengapa harus dikatakan dari keluarga Daud? Hal ini menarik. Maria perempuan biasa, dari keluarga biasa, tidak ada yang istimewa, tinggal di sebuah desa yang tidak terkenal. Bahkan orang tuanya pun tidak disebutkan dalam kitab suci ini. Lalu penting disebutkan bahwa suaminya itu masih dari garis keturunan Daud, dari keluarga Daud. Maka itu nanti untuk menggenapi janji di perjanjian lama bahwa Mesias itu masih keturunan Raja Daud. Nah, di sini kita boleh protes. Loh, tapi kan Yesus bukan anak kandung, kalau boleh katanya, anak kandungnya Yosef. Yang keturunan Daud kan Yosef, bukan Maria. Kok bisa Yesus menjadi masih keturunan Daud? Harus kita lihat bahwa ketika seseorang menikah, secara hukum Yesus menjadi anaknya Yusuf. Yusuf yang mengasuh, kemudian yang secara legal Yesus menjadi anggota dari keluarga Raja Daud ini. Nah, saudari dan saudara kasih, secara singkat kalau kita lihat ini tadi dari uraian yang tidak tahu Anda bisa mengikuti atau tidak, boleh kita simpulkan bahwa yang kita ketahui tentang Maria itu sedikit sekali. Dia berasal dari desa, tidak terkenal sama sekali. Dia sudah bertunangan,
tetapi masih tinggal bersama orang tuanya dan masih perawan, dan tunangannya itu dari keluarga Daud. Hal yang biasa. Di sini boleh kita pegang bahwa Allah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat penting kepada seseorang yang sangat biasa, tinggal di daerah yang tidak luar biasa, bahkan sangat desa. Namun itulah rencana Allah. Saudari dan saudara terkasih, setelah melihat sedikit Maria sebelum menerima kabar dari malaikat Gabriel, kita mulai bersiap melangkah. Satu hal yang mungkin juga bisa menguatkan kita, bahwa status latar belakang kita itu terkadang tidak penting. Tuhan bisa mengatur apapun menurut kehendaknya. Mungkin kita berasal dari desa, mungkin kita orang yang biasa-biasa saja, tetapi karena rahmat Tuhan, kita bisa menjadi luar biasa dimanapun kita berada. Mari berjalan dalam iman bersama Maria. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.